Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji beserta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah terus dan akan terus mencurahkan kasih sayangnya kepada kita yang tak pernah henti, yang terkadang mengevaluasi diri kita. Yang paling sedikit kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada yang mulia kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita istiqamahkan di dalam kehidupan kita akan menjadi bantuan atau syafaat yang akan kita terima di yaumil mahsyar nantinya. Tidak terasa jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah, begitu cepat perjalanan waktu sehingga pada hari ini kita sudah masuk 1 Muharram 1447 Hijriah. Sebagai bahan ingatan kita, terjadinya proses perjalanan waktu yang begitu cepat. Ini pertanda kata Rasulullah dunia hendak berakhir. Jadi bukti dunianya hana tripli lagi gepegah li Rasulullah la taqumus sa'atu hatta yataqarrabuz zaman. Tidak akan tegak kiamat, tidak akan datang kiamat hatta yataqarrabuz zaman, sehingga waktu semakin dekat.
Dulu orang menunaikan ibadah haji perjalanan kapal laut menghabiskan waktu berbulan-bulan. Yang ditinggalkan sudah siap-siap samadiyah tahlil. Sekarang 40 hari pulang pergi sudah dapat titel haji. Sehingga ketika beliau pulang ke tanah air, tetangga, sahabat, kerabat handai tolan, tidak terasa perjalanannya beliau ke tanah suci tiba-tiba sudah berada di hadapan kita lagi. Sehingga kita tidak terasa dia sudah menunaikan ibadah haji. Kadang-kadang terpaksa dia pula yang naik haji mengingatkan temannya. Hai, alhamdulillah lung kakwo di haji. Untung hanai jawab sotayang. Untung hanai jawab sotanya. Karena begitu cepat sehingga temannya nggak terasa dia sudah pulang. Dan insya Allah kloter pertama nanti akan tiba di embarkasi haji tanggal 28 tinggal. Jadi kloter pertama Banda Aceh seluruhnya akan datang besok pagi di embarkasi haji. Pagi besok sudah disambut oleh Bapak Gubernur. Nggak terasa. Begitu juga antar negara hari ini juga tidak terasa begitu cepat. Saya dari rumah datang ke Masjid Tungkop ini menghabiskan waktu 15 menit. Tapi rudal hipersonik dari Iran sampai ke Israel 7 menit. Begitu dekat antara Iran dan Israel. Rudal hipersonik itu terjangkau sampai ke rumah-rumah masyarakat laknatullah Israel itu hanya 7 menit. Begitu singkat cepat antar negara hari ini. Begitu juga waktu berlalu. Baru ban Jumat nyo ka Jumat lo. Baru kemarin kita bayar listrik, udah bayar lagi, Pak. Begitu cepat. Ini pertanda dunia, kata Rasulullah. Hatta yataqarrabuz zaman. Dekatnya waktu ini pertanda dunia mau berakhir. Begitu juga tidak terasa sudah masuk 1447 Hijriah. Umur kita juga sama. Baru terasa singkat hidup ini tatkala nyawa sudah berada di tenggorokan. Lagi sehat-sehat seperti ini terasa lama hidup. Tapi waktu Israel datang hendak mencabut nyawa kita, baru terasa enggak 100 tahun, 90 tahun, sepertinya biasa kemarin. Ban mantap. Nabi mengatakan hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Pakai shad. Hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Panen umatku antara umur 60 tahun dan 70 tahun. Itu diambil rata-rata 60 sampai 70. Maka subuhnya yang ka umur 50 sikurang tahun tiblah belen 20 sikurang urau yang kayan siap-siap. Yang berumur 69 tahun 11 bulan 29 hari 1 hari lagi. Salah satu tanda-tanda orang sudah masuk datang sakratul maut itu biasanya diberikan kesempatan sejenak lagi. Lung kalian Pak, hai pengalaman lung pribadi, almarhum ayahanda lun tuan almarhum Bapak Ismail, nama saya Umar Ismail.
Sebelumnya beliau sakit. Satu hari menjelang meninggal, beliau minta dimasakkan kuah tumis. Ketagun lemak kuah tumis. Jadi gepajohbu luar biasa atau di luar kebiasaan. Biasa sedikit, menjelang meninggal beliau makan cukup banyak. Kami keluarga sudah gembira, beliau sudah sembuh, bisa berkomunikasi. Ternyata itu adalah makan beliau yang terakhir. Datang waktunya kembali kepada Allah. Jadi loncok kesimpulan, kira orang kena abihumu nyan le ke pajuhbu. Jadi leh ceramahnya cina kala naju yang cok dua buah bungkuh yang berarti hana tripli pak. Kalian rata-rata kena abihumu sempat berbicara dengan ahli waris. Rata-rata mau meninggal diberikan kesempatan menikmati sedikit lagi rezeki. Itu biasa orang yang sudah mau meninggal dunia. Setelah berjuang dalam sakitnya diberikan kesempatan sejenak lagi Pak, untuk menatap wajah-wajah yang akan ditinggalkan. Jadi tidak terasa umur kita 60-70 tahun. Baru terasa nanti pada waktu sakaratul maut. Maka oleh karena itu kesempatan yang diberikan Allah jangan disia-siakan. Ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati tahun-tahun akan datang ini. Hari-hari di tahun ini. Jangan pernah kita sia-siakan. Setiap hari kita sebetulnya itu berhijrah. Kita hidup ini sesungguhnya hijrah. Tiada hari tanpa hijrah. Sejak kita berada di alam arwah, yang sering dibacakan oleh guru-guru kita membacakan ayat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu ketika berada di alam ruh kita sudah berjanji kepada Allah. Saat dihijrahkan ke alam rahim, ke dunia ini berada di alam rahim, kita sudah memegang janji itu. Jadi hijrah pertama kita sejak dari alam arwah hijrah kepada alam rahim. Di alam rahim ini penuh dengan kenikmatan, tanpa bekerja kita bisa menikmati nikmat Allah. Selama 9 bulan. Yang batat bacut di kurung bulan di peluhuro. Yang berada kita di alam rahim. Setelah sekian bulan kita berada di alam rahim, hijrah lagi kita ke alam dunia. 60-70 tahun. Ada yang bawa hasil panen, ada yang tidak bawa hasil panen, karung kosong. Karena dia 70 tahun, 60 tahun, banyak dia sia-siakan. Sehingga kembali hijrah ke alam kubur penuh dengan kekecewaan. Hijrah kita lagi berikutnya ke alam barzah. Berjuta tahun, ratusan tahun. Berada di alam barzah. Berhadapan dengan malaikat. Baru kemudian kita hijrah lagi ke alam akhirat. Itulah hijrah kita yang terakhir. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Tak akan pernah ada kata hijrah lagi. Itulah akhir daripada perjalanan kehidupan kita. Setelah melewati 5 fase hijrah itu. Semua kita. Dari Nabi Adam sampai kita detik ini. Gak bisa lepas daripada yang namanya hijrah. Hijrah secara kompleks adalah hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna kompleks itu fisik, tempat dan jiwa raga beliau. Hijrah. Dan itu hijrah beliau bukan karena takut akan intimidasi. Takut dengan teror, bukan. Sebelum datang perintah Allah, beliau tidak berangkat duluan. Beliau
menunggu saat-saat datang sakral perintah Allah. Barulah beliau berangkat. Untuk apa hidup dalam satu negeri bila iman tidak terjamin? Untuk apa hidup bergelimang dengan harta bila iman tidak bersemi di dalam jiwa? Biarlah hidup dalam susah dan derita, yang penting iman bisa terjaga. Inilah Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau berangkat meninggalkan negeri tercinta. Padahal di negeri tercinta itu kehidupan sangat-sangat terjamin. Tapi jiwa yang tidak bahagia. Beliau bersama para sahabat mengambil langkah untuk berangkat menuju ke satu kota yang tak pernah dikenal orang. Satu kota yang di situ tidak ada keberkahan. Sebaliknya, satu negeri yang penuh dengan penyakit yang bernama Yasrib. Semenjak Rasulullah hadir di situ bersama dengan para sahabat, satu kota yang bahasa Tanyo terpegah laget Kun Edi Mulyadi, seorang wartawan nasional, tempat jin bahana, Yasrib. Sejak Rasulullah hijrah ke negeri itu, maka berubahlah menjadi kota Madinah yang penuh dengan berkah. Yang dulunya air diminum menjadi racun, tanah diinjak menjadi penyakit, dan tidak ada taman surga di situ. Sejak Rasulullah injakkan kaki di situ, menetap di sebuah negeri yang berkah itu, maka berubahlah menjadi Raudhah min Riyadil Jannah. Disitulah adanya surga. Jadi hijrah yang sangat kompleks adalah hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita hari ini, hijrahnya meskipun tidak sekompleks Rasulullah, maka hijrahlah paling tidak diri kita sendiri. Perhatikanlah, di dalam Al-Quran itu setelah diawali hijrah, itu selalu ditutupi dengan istighfar. Tengok pada ayat misalnya, Innal ladzina amanu wa amilus solihati, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, pada ujungnya wallahu ghafurur rahim. Diawali dengan iman dan hijrah jihad, ditutup dengan istighfar. Misalnya pada ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 100. Wa kana Allahu ghafurur rahima wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Nanti ditutup pada ayatnya wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi hijrah itu kita pindah dari sesuatu yang tidak baik kepada yang baik dengan melalui pintu istighfar atau pintu taubat. Hari-hari kita jalani, kita tidak pernah luput daripada noda dan dosa. Setahun yang lalu, tiada hari di antara kita tahun itu kita jalani yang tidak ada dosa. Madung tanyo na kesalahan, kekhilafan yang kita buat. Maka setiap memasuki awal tahun kita
azamkan di dalam hati kita, kita kuatkan niat kita untuk sama-sama melakukan satu hijrah, perubahan. Pasang niat dengan baik. Mulai uronyo pun dan seterusnya. Karena kita ketahui kita ini bukan keledai yang selalu terperosok pada lubang yang sama. Kita robah diri kita untuk lebih baik masa yang akan datang. Mengapa kita utamakan untuk beristighfar, bertaubat? Bapak Ibu, jangankan melakukan maksiat, kita beristighfar, bertaubat. Selesai sholat pun juga sunnah ditutup dengan istighfar. Tadi imam kita, Ustaz Muhammad Tahrir, beliau menutup tadi sholat dengan istighfar. Kalau habis main slot, tahu slot? Silop. Habis kita bermaksiat, kita istighfar, wajar, Pak. Karena selesai berbuat dosa. Habis kita berghibah, kita istighfar, wajar. Selesai berbuat dosa. Selesai zina, istighfar, wajar. Perbuatan dosa. Tapi kenapa selesai sholat kok istighfar? Kenapa Rasulullah selesai sholat istighfar? Apa sholat itu maksiat? Kan bukan maksiat, ibadah. Tapi kenapa kok istighfar? Bukankah istighfar itu mohon ampun kepada Allah? Habis berbuat dosa istighfar kan mohon ampun, wajar. Tapi nyoleh semayang kok istighfar? Ada apa sesungguhnya? Ternyata kita tutup dengan istighfar selesai sholat karena sholat kita itu penuh dengan kekurangan. Nyan subuh 2 rakaat, nyan kadang-kadang tubuh tanyo dalam semayang ule kau penayung, Pak. Okelah Ustaz Tahrirnya, imamnya fasih, merdu suaranya, enak iramanya. Walaupun panjangnya, padahal panjang gak percaya. Tapi kita nikmati, kata demi kata kita nikmati. Tapi coba bayangkan imamnya panjang, iramanya hana mangata dengar, nyalong yakin tanyo lam semayang si kampepe, Pak. Nyalam semayang tayo kamratuh. Ya Allah, hana getero, nyoy mum mati ke hujali. Ya. Nyalam semayang, Pak. Jadi sebetulnya untuk sempurna khusyuk itu payah. Jangankan kita orang tungkuk, Sayyidina Ali karamallahu wajah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga juga sama. Tidak sempurna sholat, maka tutuplah dengan istighfar. Paling tidak Bapak Ibu, minimal ada 3 lah. Bagaimana bisa nikmat dalam sholat, meskipun nikmat itu pun juga tutup dengan istighfar. Minimal Yang pertama, hatta ta'lamu ma taqulun. Agar sholat kita itu khusyuk kepada Allah, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan. Jadi untuk sempurna sholat kita, yang kita baca itu tahu arti. Walaupun tidak diharuskan kata per kata, secara umum pun jadi. Yang penting tahu kemana arah maksud daripada yang kita baca itu. Dalam surah Al-Baqarah itu. Itu kunci pertama. Kunci yang kedua, agar nikmat sholat kita, meskipun nikmat juga harus ditutup dengan istighfar, adalah surah Toha ayat 14.
Aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi salat kita enggak usah ingat yang lain kecuali Allah. Aqimis salata li dzikri. Itu kunci kedua. Kunci yang ketiga, biar ibadah kita lahir kenikmatan, bukan saya katakan sempurna. Yang ketiga, ambil ijtihad Imam Syafi'i. Apa ijtihad Imam Syafi'i? Saya katakan ijtihad. Karena nanti beda dengan ulama yang lain. 3 kali menggerakkan anggota tubuh, batal. Itu ijtihad. Apa tujuan Imam Syafi'i? Biar khusyuk. Anggota tubuh bahasanya. Berarti anggota tubuh ini tangan, kaki. Tapi kalau 1 jari kita gerakkan, itu bahagian daripada anggota tubuh. Umpama ji tubuh tanya gatai tak tak. Nya hansip 3 apa? Hansip 3. Tak gerakkan leher takut batu. Mainkan bahagian. Apa bahagian? Jari-jari. Ada 1000 ega aja. Tujuannya tidak lain agar khusyuk. Karena itu, untuk menjadi naib imam, pengganti imam, itu harus memahami cara menggantikan imam tatkala imam uzur. Katakanlah misalnya imam kita tadi keluar angin. Anginnya sifatnya rahasia. Maksudnya halu. Yang gedepa cuma agaknya dan Allah. Kita jamaah cuma menikmati aroma. Imam jujur. Langsung dia balik badan, dia katakan, Ustaz Saifuddin neganto dia. Long kehalangan. Nyan tengku imum jid bergahabar. Pakan je bergahabar karena agaknya hanale wudu sudah keluar dari solat, batal solatnya. Boleh ngomong. Be'im. Menyono iem ikamum. Madum teglang dekot pakan geflung ke imum. Atau tanya tak sujud. Agaknya hanale bergah apa. Bantah bedah juga kagadah ya. Maka tengku imum je kepedah. Tengku dengan tolong longkai dibi angin. Tengku Saifuddin hanya berkhabar karena beliau sedang dalam posisi solat. Baik niat tayang. Tengku dengan teo saya, pakan. Kayak dibi angin, pajan. Ban mentang, raya. Baik niat tayang kan. Tak boleh bicara karena sedang dalam sah solat. Nah, cara menggantikannya kalau berpatokan kepada ijtihad Imam Syafi'i tidak boleh bergerak 3 anggota tubuh 3 kali berturut-turut. Maka cara menggantikannya 2 kali gerakan maksimal. Itu yang saya katakan tadi untuk mengarah kepada khusyuk kita, sah solat kita. Jemaah sekalian, maka tutup dengan istighfar. Karena solat yang kita kerjakan tidak sempurna. Apalagi kita berbuat salah, berbuat dosa. Hari-hari yang kita kerjakan banyak dosa-dosa. Maka setiap bicara hijrah pasti ditutup dengan taubat. Wallahu ghafurur rahim wa kana Allahu ghafurur rahim. Mengapa harus bertaubat? Paling tidak 5 alasan. Kenapa kita diutamakan bertaubat? Ulama-ulama memviralkan taubat. 1. Karena kita manusia cenderung berbuat salah dan khilaf. Mahallul khata' wan nisyan. Kita ini makhluk dalam keadaan selalu berbuat salah dan khilaf. Ibu sekalian, yang paling banyak masuk penjara gara-gara kasus korupsi itu laki apa perempuan?
Bapak ni jawab dia. Yang paling le tamang penjara akibat kasus korupsi uragam Hurinang. Uragam. Apakah Hurinang hana korupsi? Hana, memang hana. Haidit ada persentasenya sedikit. Uragam paling le. Memang Hurinang hana korupsi. Cuma gecuke hirumah urang korupsian. Gecuke. Sehingga kamulah yang korupsi. Irona tukang cukai. Adam, beliau tidak dekati pohon itu. Bapak Ibu, setahu saya, seketerbatasan ilmu saya, dalam Al-Quran sepertinya tidak disebut buah itu khuldi. Jadi hana gebohnan Quran boh yang gepajuh li Adam yang khuldi. Cuma yang ada disebut wala taqraba hadhihi syajarah. Yang gelarang bekto ngen bakyan. Jangan dekati pohon ini. Tapi hana disebut yang gepajuh khuldi. Yang memberikan nama buah itu para ulama agar jelas apa subjek yang ditelan oleh Hawa dan Adam. Jadi yang makan itu, makan yang pertama itu Hawa. Sehingga Adam ikut karena memang memenuhi permintaan Siti Hawa. Maka disebutlah kepada Adam nisyan, kekhilafan beliau. Dari dulu memang manusia itu ada nisyannya, kekhilafan, kealpaan. Karena kita ada salah dan khilaf, maka kita bertaubat. Sehingga doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, istighfar. Lanakunanna minal khasirin. Lama bertahun-tahun taubatnya Nabi Adam dan baru diterima taubatnya pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Kita ini banyak berbuat dosa. Bukan lagi per tahun berbuat dosa, per jam berbuat dosa. Bukan lagi per jam, malah hari ini per detik kita buat dosa lewat jalur yang kita pegangin di tangan ini. Nyo selama HP nyo tak pakai lah mudip dah nyo pak. Nyo hampir setiap detik kita berbuat dosa. Kadang-kadang tengah baca Quran lewat iklan yang menampakkan keminiannya. Nampak yang mini-mini. Tengah padahal muno mata tengah gelih dah baca Quran, tiba-tiba tak lewat yang pakaiannya mini. Saya nggak tahu apakah istighfar apa alhamdulillah, saya nggak tahu. Jadi detik sekarang ini berbuat dosa. Maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu alasan pertama, karena manusia cenderung kepada dosa dan khilaf. Yang kedua, mengapa kita wajib untuk bertaubat? Saya katakan kalimat wajib karena Allah mengatakan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, perhatikan pada kata tubu, kan itu fi'il amar. Bersifat wajib. Karena hari-hari juga kita tak luput daripada noda dosa, wajib taubat. Tapi buat ibadah taubat. Nabi Allah saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau maksum. Riwayat mengatakan 70 kali sehari beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubud ibadah-ibadah sunnah atau sunnah-sunnah taubat. Yang kedua, mengapa kita wajib bertaubat? Karena manusia cenderung tidak mau disalahkan. Kita pak manusia ini kecenderungan tidak mau disalahkan. Orang kalau disalahkan itu sakit hati.
nggak nyaman hidupnya, gelisah terus. Akibat disalahkan, maka muncullah penyakit autoimun. Kulit kehitam-hitaman, muka bengkak. Siapa dia? Home. Karena disalahkan terus. Dia merasa nggak nyaman, Pak. Walaupun nyata-nyata berbuat salah, tapi dia nggak rela menerima tuntutan salah orang lain. Karena itu sudah fitrah manusia, tidak mau disalahkan. Contoh, kita di SPBU, antri minyak, lalu yang di belakang serobot ke depan. Kita salahkan. Oh, pakai utak bacu. Kamu hek antri, uliko. Nya yang tengok salahkan ilawan. SPBU makah. Ilawan lomba. Artinya dia tidak menerima kita salahkan. Padahal nyata-nyata salah. Jadi manusia itu tidak mau disalahkan. Apalagi disalahkan di tengah keramaian. Ini lebih-lebih sakit hati lomba. Idam nih apa? Kapre. Sakit hati. Kapre. Bugakah 2 kalinya. Dia tidak merasa nyaman. Maka taubat dalam rangka melembutkan hati bahwa kita jangan sombong, manusia yang selalu salah. Jangan pernah sakit hati ketika disalahkan. Yang ketiga, kita manusia cenderung pada pembenaran, bukan mencari kebenaran. Tidak benar tapi kita paksakan diri untuk pembenaran. Ini ego. Maka perlu dilembutkan dengan taubat. Kenapa kamu kok suka kali melihat maksiat? Dia jawab, alah, nyo beok dosa haji nyo. Ikah aduh apa kelong. Kakalang kok bibir raya apa dosa. Hana masalah. Nyo beok dosa ke nampu. Ini berarti yang dia lakukan ini seolah-olah benar, enggak apa-apa. Nah, goblom yang lebih raya berbuat dosa. Jadi membandingkan dengan orang lain, membenarkan yang sedikit ini. Ini namanya pembenaran. Itu kita cenderung menutup kesalahan kita dengan pembenaran dan menunjukkan yang lain, yang lebih besar. Ini ego kita. Kenapa nggak terus berkata, oh nyo luka khilaf kasalah. Inilah penyebab kita mesti taubat, melemahkan keegoan kita. 3. Yang keempat, kenapa kita bertaubat? Dalam karakter manusia itu ada namanya dual dimension. Dual dimension. Artinya semua kita di dalam diri kita ada 2 dimensi. Dalam Al-Quran disebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap kita dalam diri kita ada 2 dimensi. Satu kejahatan, satu ketakwaan. Fujur dan takwa. Coba tengok, habis berbuat maksiat, datang penyesalan. Habis berbuat salah, kita ada merasa jiwa yang tidak tenang. Dan bertanya pada diri kita, kenapa saya buat begitu? Dalam diri kita ada 2 itu. Senang, susah, bahagia, sedih, takut, gembira. Itu 2. Maka agar takwa yang muncul dijauhkan daripada maksiat, kuncinya dengan taubat. Yang terakhir, yang kelima, kenapa kita bertaubat? Kita ini dihadapkan dengan musuh yang telah diizinkan oleh Allah untuk mendekati kita, yang namanya syaitan. Kita ini punya musuh yang diizinkan oleh Allah untuk mendekati kita, menggoda. Dia sudah dapat izin dari Allah. Dalam hadis disebut begini, rawahu Ahmad, inna syaitana qala, sesungguhnya syaitan berkata,
wa izzatika ya Rabbi, demi keperkasaanmu ya Allah, la abrahu ughwi ibadaka, sungguh saya takkan pernah berhenti, la abrahu, tidak akan berhenti saya ya Allah, ughwi, untuk menggoda ibadaka, hamba-hambamu, madamat, selama arwahuhum fi ajsadihim, saya tidak akan pernah berhenti ya Allah menggoda hamba-hambamu selama ruh masih berada dalam jasad mereka. Jadi selama katanya udipnyo, iblihnya, setannya hanai pioh-pioh perkarudannya Pak. Selama nyawang tanya manteng dalam tubuh, bahkan sampai ke sakratul maut, nyawa di tenggorokan pun dia tetap berjuang. Apa izin Allah? Qala Rabbi, maka Allah berfirman, berkata kepada ini syaitan, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni wa izzati wa jalali, kata Allah, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku juga tidak akan berhenti untuk mengampuni mereka selama mereka mohon ampun kepadaku. Jadi na iblis ataupun na syaitan yang terus menghantui kehidupan kita, menyesatkan kita agar menjadi temannya nanti dalam neraka, maka Allah juga membuka pintu taubat selebar-lebarnya buat kita. Selama kita mohon ampun kepada Allah, Allah bukakan pintu ampunannya. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, kesempatan yang diberikan oleh Allah belum tentu terulang kembali. Mudah-mudahan berkah umur kita di tahun ini dapat kita perbaiki diri menjadi hamba Allah yang lebih baik masa yang akan datang. Syukran jazila, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak bermaksud mengajarkan itik berenang, kuda berlari, guru yang sudah menjadi maha guru, tetapi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Semoga saya dan kita semuanya diberikan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Pepatah mengatakan, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, mari kita gali sumur sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.